terima kasih teman-teman media ya. Adanya anak saya mengirim surat ke Presiden, Ombudsman, Komnas HAM, Inspektorat Provinsi, itu karena tidak mendapatkan kepuasan pengaduan, khususnya ke pihak Inspektorat Magetan, di mana Inspektorat Magetan itu masih mengabu-abukan perkara kemarin yang kita gelar di DPR. Jadi memang saya sendiri juga menyatakan, dalam arti saya pribadi ya, mengacungi jempol kepada inspektorat termasuk bupati. Mengacungi jempolnya apa? Beliau berani mempertaruhkan jabatannya demi kepala dinas DPM PTSP. Mungkin ya ada sesuatu hal yang mungkin ya nggak tahu ya, antara kepala dinas inspektorat dan bupati itu ada bargaining apa dengan Bu Condro. Berani-beraninya mempertaruhkan jabatannya. Ini taruhannya jabatan, Mbak, nanti. Ketika ombudsman itu datang, turun ke Magetan, termasuk mungkin utusan presiden turun ke Magetan, termasuk inspektorat provinsi ini nanti turun ke Magetan, pasti sedikit banyak mengintervensi, menekan, atau justru meminta keterangan. Dan endingnya itu pasti nanti ke ya penilaian kinerja Kabupaten Magetan, khususnya mungkin Pemkab Magetan, itu akan berpengaruh besar sekali. Makanya saya acungi jempol kepada bupati dan kepala inspektorat, rela mempertaruhkan jabatannya demi seorang kepala dinas DPM PTSP. Ini, Mbak. Flashback selama perjalanan terkait dengan pelaporan pengaduan dan lainnya. Sebenarnya Pak, kejadian ganjil apa yang selama ini Pak Nugroho rasakan ketika proses ini ternyata dinyatakan oleh inspektorat abu-abu dan berjalan di tempat? Iya, siap. Dalam analisa kasus perkara anak saya, inspektorat itu tidak mempertimbangkan aspek sebab dan akibat. Akibatnya apa, sebabnya apa? Sebabnya itu berawal dari ucapan seorang kepala dinas. Akibatnya seorang tenaga kontrak berani. Jadi aspek sebab akibat ini tidak dipertimbangkan oleh inspektorat, termasuk bupati. Ini endingnya nanti panjang, Mbak. Saya tidak akan selesai dalam hal ini aja. Ketika nanti inspektorat dan ombudsman itu nanti mungkin kurang efektif bekerja, saya pasti melangkah ke yang lebih tinggi, bisa ke MK, ya kan, seperti itu, pasti itu. Dan itu memang sudah ada rencana dan engkrengan saya untuk membuat masalah ini menjadi masalah nasional seperti yang saya katakan kemarin. Jadi ini harus masalah nasional. Karena apa? Ini saya anggap pembelajaran bagi seluruh aparatur negara. Kemana aturan perundang-undangan yang menekankan ada pelanggaran etiknya? Dari bicara seperti itu, pelanggaran etiknya sebetulnya sudah mengena, sudah masuk sebetulnya. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa inspektorat itu tidak berpikir atau menganalisa sebab akibat? Seperti itu. Jadi analisanya, tesis analisanya inspektorat itu sangat nol, nggak ada. Jadi itu nggak punya kompetensi, nggak punya, istilahnya nggak punya apa ya? Inspektorat itu nggak punya, iya betul, seperti itu. Berarti dari kacamata Pak Kokok sendiri bahwa kejadian ini ada manuver politik di dalam. Oh jelas, Mbak. Saya sudah katakan di gelar rapat dengan DPR, inspektorat ini takut berburu di kebun binatang sendiri, termasuk bupati. Makanya saya katakan inspektorat dan bupati itu pawangnya loh ya. Pawangnya aparat negara, aparat di ASN ya, aparatnya ASN itu dia itu pawangnya. Tapi
pawang tidak punya power seperti itu, ya selayaknya pawangnya diganti dong, Mbak. Apakah saya akan mengarah ke penggantian pawang itu? Ya jelas. Berarti mungkin Pak Kokok dikatakan bisa oposisi nanti, bisa. Saya katakan saya akan menjadi oposisi di dalam kepemerintahan Kabupaten Magetan. Intinya apa? Menjatuhkan bupati. Oh iya, jelas. Karena apa? Beliau nggak punya power. Beliau itu bukan seorang bupati yang mampu menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Lah dia berangkatnya dari siapa? Rakyat kan? Saya yang milih kan? Saya yang milih, harusnya beliau menjunjung tinggi daulat rakyat. Bukan menjunjung tinggi satu person kepala dinas DPM ETSP loh ya. Kalau oh ini Kokok mau jadi oposisi, oh iya jelas, saya akui memang saya akan menjadi oposisi nanti di Kabupaten Magetan selama Kabupaten Magetan tidak, pemerintah Kabupaten Magetan tidak profesional bekerjanya. Mungkin itu, Pak. Kalau untuk Polres sendiri sampai sejauh ini seperti apa? Kalau Polres mungkin kita ikuti ya. Dari laporan saya yang tanggal 26 sampai sekarang sudah ada SP2HP kemarin itu, tapi kita hargai dulu karena ada waktu 60 hari ya. 60 hari ketika tidak ada dalam arti tidak ada kepastian apakah ini masuk ke ranah pidana atau tidak, saya pasti akan melakukan pra peradilan. Karena saya punya hak seperti halnya yang diatur di dalam KUHAP. Polisi itu harus 60 hari harus menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Atau entah kejaksaan itu menyatakan bahwa itu sudah P21 atau belum, itu kewenangan beliau. Tapi ketika 60 hari itu berkas tidak selesai, saya akan pra peradilan ke pihak aparat penegak hukum. Sejauh ini dari hasil pelaporan kemarin sudah berjalan berapa hari, Pak? Kalau dari tanggal 26 terus tanggal 4 itu anak saya diperiksa di unit 1, Pak Nanang ya itu ya. Sampai sekarang kemarin saya sempat kontak ke salah satu penyidik, sejauh mana perkembangan penyidikan dan penyelidikannya. Jawabannya sudah kami lakukan pemanggilan para saksi seperti itu. Tapi kita hargai dulu kinerjanya. Kita tunggu, waktu beliau itu ada 60 hari. Ketika 60 hari tidak ada action, dalam arti tidak ada ketentuan hukum yang benar menurut KUHAP, ya mohon maaf, saya akan memperadilankan sesuai dengan KUHAP seperti itu. Kalau inspektorat sendiri LHP-nya diserahkan apa hanya apa keterangan kemarin pas di DPRD? Sudah kami serahkan. Maksudnya yang laporannya, buatan yang LHP. Oh enggak, SP2HP-nya dari LHP inspektorat. Ya, LHP kalau di inspektorat ya. Kalau di kepolisian kan SP2HP. Enggak pernah. Belum ya? Belum pernah. Per hari ini. Jadi sampai hari ini saya belum pernah menerima surat yang menerangkan hasil penyidikan itu. Makanya kemarin saya mendengar statementnya dari pihak inspektorat masih abu-abu ya, anggap garis besarnya masih abu-abu, itu dia menyatakan statement seperti itu tidak ada dasarnya. Harusnya kan ada dasarnya seperti itu. Siap. Yeah.